Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Senang berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi online pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan pada kita kepercayaan, yakni hidup yang kita jalani pada hari ini. Kita akan mengisi hari ini, mengelola hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemelihara hidup kami bersyukur untuk segala berkat-Mu yang sudah menyertai hidup kami. Pada pagi ini, kami boleh bangun dari tidur kami, dan Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan yakni hidup yang kami jalani. Ya Tuhan, kami ingin mengelola hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, kami menjadi tanah yang subur bagi firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu tertanam dalam diri kami. Firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudari, pada hari ini kita akan membaca kitab Yesaya 26 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Kitab Yesaya 26 ayat yang ke-7 sampai dengan 15 saya akan bacakan untuk kita semua. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memusnahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah untuk kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Bapak Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, kapan pertama kali Bapak Ibu, saudari menyadari atau merasakan bahwa hidup di dunia ini ternyata kompleks,
alias ruwet, alias tidak sederhana. Kapan itu? Mungkin di antara kita ada yang berkata, "Oh, aku mulai merasakan hidup ini ruwet ketika aku mencintai seseorang tapi cintaku tak terbalas." Atau mungkin juga ada yang pertama kali menyadari ruwetnya hidup ini ketika diputus pacar. Padahal aku tidak berbuat salah apa-apa. Yang lain mungkin berkata, hidup ini pertama kali dirasakan ruwet, dirasakan tidak sederhana ketika aku sulit cari uang. Atau yang lain lagi, aku baru menyadari hidup ini tidak sederhana, ruwet, pada saat aku berperilaku baik, setia, taat firman Tuhan, tapi sering mendapat masalah. Sebaliknya, orang yang berperilaku tidak baik, tidak jujur, malah mereka mendapat untung terus. Buah durian berdaun sirih, dapat undian malah jadi sedih. Nah, ruwet. Itulah hidup, Bapak Ibu Saudari. Pada masa Nabi Yesaya, banyak orang Yehuda merasakan hidup yang ruwet, hidup yang kompleks, tidak sederhana. Istilah yang sering saya pakai adalah hidup yang berliku-liku dan berbatu-batu, hidup yang tidak selalu lurus, tidak selalu mulus. Umat Yehuda pada waktu itu dibuat susah oleh karena krisis kepemimpinan yang terjadi. Banyak pemimpin dalam masyarakat, termasuk juga raja saat itu korup. Lebih mengutamakan kepentingan diri atau kelompok daripada kepentingan bersama, kepentingan rakyat. Belum lagi ada ancaman serangan dari bangsa yang besar saat itu, yaitu bangsa Asyur. Betul-betul situasi yang sulit, ruwet, tidak sederhana. Biasanya kalau orang dalam situasi yang ruwet, apa yang sering ia lakukan? Mungkin jadi bingung, merasa tidak tahu harus berbuat apa, lalu jadi putus asa, lalu jadi suka bengong, hidup tak bergairah lagi, semangat pun jadi pergi. Di tengah situasi seperti itu, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita tentang masa depan, berita tentang suatu kondisi yang akan terjadi pada hari depan. Kitab Yesaya 26 yang beberapa ayatnya kita baca hari ini merupakan nubuat dalam bentuk nyanyian tentang apa yang akan terjadi pada orang-orang benar dan orang-orang fasik. Orang-orang benar adalah mereka yang beriman dan hidup sesuai dengan imannya. Mereka percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, taat melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan pada Yesaya 26 ayat 7, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Lurus di sini menunjuk bukan pada hidup yang tidak ruwet, tapi pada hidup yang teguh mengandalkan Tuhan. Hidup yang mengutamakan kehendak Tuhan. Jadi, bisa jadi orang benar hidupnya sengsara, ruwet, diperlakukan tidak adil, tidak benar oleh orang-orang fasik. Lalu pertanyaannya,
Siapa orang-orang fasik itu? Orang-orang fasik adalah mereka yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka beriman tapi berperilaku korup, mengutamakan kehendak diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Mereka ini mungkin di dunia tampak berdaya dan berjaya. Mereka menang dan senang. Nyanyian nubuat yang disampaikan Yesaya menyatakan penantian akan penghakiman dari Tuhan. Ayat yang ke-8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Dan ditegaskan dalam nubuat ini bahwa Tuhan pada saatnya akan datang menjadi hakim yang adil atas semua orang. Semua orang akan diminta pertanggungan jawab atas hidup yang telah dijalani di dunia. Kepada mereka yang fasik, yang hidup korup, tidak melakukan kebaikan dan kebenaran, Tuhan akan mengadili mereka dan kemudian menjatuhkan hukuman. Kepada mereka yang hidup benar, yang melakukan kebaikan dan kebenaran sebagaimana Tuhan perintahkan, Tuhan pun mengadili mereka dan kepada mereka akan disediakan damai sejahtera. Ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah nyanyian nubuat disampaikan Yesaya kepada umat Yehuda. Nyanyian nubuat seperti ini kena atau sambung juga kepada kita yang hidup di masa sekarang ini. Bukankah kita juga mengalami kenyataan hidup seperti yang dialami oleh umat Yehuda pada masa Nabi Yesaya itu? Ada orang-orang benar di tengah kehidupan kita. Ada juga orang-orang fasik yang tampak asik-asik. Bagi kita yang berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mungkin melihat kenyataan hidup seperti ini sebagai kenyataan yang tidak adil. Lalu kita gemas, kecewa, kesal dengan kenyataan hidup seperti ini. Bangga beriman dan beragama tapi tidak menunjukkan hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Di zaman pasca modern sekarang ini, justru yang sering terjadi adalah kepalsuan-kepalsuan berbungkus kesalehan. Ruwet, bukan? Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah terus bekerja di dunia yang ruwet seperti ini. Tuhan Allah melihat perilaku setiap orang. Dia sendiri pada waktunya akan bertindak. Dia menjadi hakim yang adil, lalu menegakkan kebenaran dan keadilan demi kedamaian yang abadi. Kita selama hidup di dunia hanya diminta untuk tetap taat dan setia kepada kehendak Tuhan yang penuh kasih, kebenaran, dan keadilan. Ingat selalu perkataan Yesus ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hidup memang ruwet. Hidup memang tidak sederhana. Namun percayalah, ada damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang tetap teguh,
pada jalan dan kebenaran dan hidup Tuhan. Roh Kudus menuntun kita dalam menjalani hidup yang kompleks, hidup yang ruwet, hidup yang tidak sederhana ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa di tengah perjalanan hidup kami di dunia ini, hidup yang ruwet, tidak sederhana, Tuhan senantiasa turut bekerja. Tuhan hadir, Tuhan melihat setiap perilaku kami. Pada saatnya Tuhan akan datang menjadi hakim yang adil, yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Tuhanlah yang menyediakan damai sejahtera bagi setiap orang yang hidup setia dan taat melakukan firman Tuhan, yang penuh kasih, penuh kebaikan dan kebenaran. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga kami bukan saja mendengarkan firman Tuhan, tetapi mampu juga melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan untuk situasi yang kami alami dalam kehidupan ini, khususnya ketika pandemi COVID-19 ini masih terjadi. Oh Tuhan, kami bersyukur mendengar berita vaksin sudah tersedia. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang menolong setiap pribadi, masyarakat yang ada, khususnya di Indonesia ini, agar tetap setia menjaga setiap perilaku demi kebaikan bersama. Tuhan, biarlah ketika vaksin itu hendak disebar, Tuhan menolong pemerintah kami. Tuhan memberikan kecakapan bagi pemerintah kami di dalam memperluas vaksin untuk masyarakat. Ya Allah, tetaplah bekerja bagi para medis, mereka yang dengan setia menolong masyarakat. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, beri kesabaran bagi mereka, beri juga kekuatan bagi mereka. Tuhan, begitupun untuk setiap orang yang masih terbaring sakit oleh karena COVID-19. Tuhan pun menolong mereka. Beri ketenangan kepada mereka, supaya sungguh Tuhan, daya tahan tubuh boleh terpelihara. Dan pada saatnya mereka pulih, sehat kembali. Ya Allah, inilah situasi yang kami perhadapkan kepadamu. Kami merindukan dunia ini pulih. Kami merindukan suatu persekutuan yang sungguh-sungguh bebas. Dalam arti tidak ada lagi jarak yang membuat kami sulit untuk memeluk. Tidak ada lagi jarak yang membuat kami merasa canggung dalam berkomunikasi. Tuhan, kami menyerahkan untuk anak-anak kami. Engkau juga yang terus memelihara mereka di tengah kondisi pandemik ini, ketika mereka harus belajar di rumah. Tuhan yang selalu berikan hikmat bagi mereka. Tuhan juga yang selalu memberikan kepada mereka kecakapan, kepandaian. Dan biarlah Tuhan di tengah kondisi ini, mereka boleh menghadapi setiap tantangan bersama dengan Tuhan sendiri.
di dalam keluarga mereka. Ya Allah, kami menyerahkan untuk kehidupan gereja. Tuhan juga berkati. Kiranya gereja di masa pandemik ini boleh tetap bersaksi memuliakan Tuhan. Khususnya Tuhan ketika menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kiranya masa-masa Advent ini diisi dengan baik dan umat Tuhan menjadi siap menyambut Natal Kristus, siap menyambut tahun yang baru dengan segala pengharapan yang boleh disebarkan melalui gereja Tuhan. Ya Allah, berkati setiap persiapan Natal. Tuhan pimpin untuk panitia yang bekerja. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik, menjadi berkat bagi umat Tuhan dan juga bagi masyarakat. Inilah Tuhan doa kami. Berkati setiap kami di dalam menjalani hari ini. Apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, ada sukacita, ada syukur di dalam apa yang kami lakukan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu saudari, persekutuan doa pagi kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.